Baiklah, Bapak sekalian, sudah jam 8.56. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama kembali dalam kajian rutin duha yang setiap Sabtu. Insyaallah cuaca di luar cukup menghangatkan sehingga menyemangati Bapak Ibu sekalian. Dan insyaallah niat Bapak Ibu yang dari rumah untuk datang ke sini itu menjadi amal sebagai kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tidak seperti biasa kita kedatangan tamu dari BWA Badan Wakaf Quran. Yang insyaallah hari ini akan Ustadz kita, Ustadz sebentar. Saya buka dulu contekannya ya. Bapak Ustadz Muhammad ya, Islahul Anam LC yang akan menyampaikan materi mengenai menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Juga nanti dari BWA akan memaparkan mengenai program dari BWA. Informasi ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Coba tahu kapan. Jadi izinkan saya membacakan biografi Pak Ustadz, boleh karena ini baru pertama kali. Jadi nama lengkap Mas Muhammad Islahul Anam LC. Beliau lahir di Kediri tanggal 31 Januari 1999. Masih muda ini. Anak saya kedua ini loh. Jadi hari ini 3 Agustus ya? Tepat berarti 25 tahun 7 bulan hari ini. Siap. Kemudian beliau adalah alumni Al-Azhar Mesir, Kairo Mesir, jurusan ilmu hadis. Kemudian beliau itu juga banyak pengalaman organisasi, banyak sekali di sini. Dan beliau punya keahlian ya, selain mengajar, kepemimpinan, kolaborasi, dan juga beliau menguasai 3 bahasa ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab ya. Jadi beliau insyaallah menguasai 3 bahasa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai apa itu BWA. BWA adalah sebuah lembaga filantropi. Filantropi mungkin semacam apa ya, filantropi itu ya lembaga sosial yang terutama bergerak lebih kepada keagamaan. Di antaranya adalah mendukung para dai ke pelosok daerah, terutama daerah yang berkebutuhan mungkin rentan dakwah. Jadi di sini BWA itu bergerak ataupun juga mensupport para dai ke daerah, selain juga mengajarkan Al-Quran dengan metode yang tepat, dan juga beberapa kegiatan lainnya yang insya Allah akan menunjang dakwah Islam kita. Dan pada hari ini juga insya Allah dari BWA akan akan mencoba mengetuk hati Bapak Ibu sekalian yang insya Allah bisa berinfak untuk turut berdakwah melalui BWA. Tanpa banyak waktu, kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jawabannya belum semangat. Udah makan pagi Bu? Makannya berapa piring Bu? Yang bapak-bapak udah makan pagi Pak? Harusnya kalau udah makan pagi jawabnya bisa lebih semangat. Kami ulangi lagi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lebih semangat, jadi kita juga semangat.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hikmah. Masjid Nurul Hikmah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka dalam rangka silah ukhuwah, mengikatkan tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh DKM Masjid Nurul Hikmah untuk menyampaikan program kami, menyampaikan kegiatan safari dakwah kami. Yang terhormat para alim, para ulama, para tokoh masyarakat serta pengurus DKM Masjid Nurul Hikmah. Alhamdulillah, kalau tanpa taufik, hidayah serta karunia dari Allah, kita semua tidak akan mampu duduk dan hadir pada majelis hari ini. Karena memang yang namanya menuntut ilmu, tafaqquh fiddin, itu adalah hal yang berat, hal yang harus dilaksanakan sepanjang hidup kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul dan utusannya, Allah memberikan kepada Rasulullah dan umatnya pedoman. Pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sepeninggalan Rasulullah muncullah ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas. 4 dalil ini atau 4 argumentasi atau marja inilah yang menjadikan pedoman hidup seorang muslim dan mukmin. Di dalam perintah atau di dalam pedoman-pedoman yang Allah berikan kepada umatnya, di dalamnya terdapat perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan. Kalau kita pelajari lebih dalam, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, semua perintah Allah serta larangannya akan mengerucut kepada 2 poin penting. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, fa inna jami'a awamirillah tarji'u ila khoslataini. Sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah akan kembali kepada 2 poin penting. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillah, pengagungan kepada Allah, dan yang kedua adalah asy-syafaqatu li khalqi, menebarkan kasih sayang kepada makhluk ciptaannya Allah. Apa 2 poin pentingnya, Bu? At-ta'zimu lillah, pengagungan kepada Allah, dan yang kedua adalah asy-syafaqatu li khalqi, menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaannya Allah. Perkataan Al-Imam An-Nawawi ini merupakan implementasi atau aplikasi dari sabda Rasulullah SAW, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang tidak ada perkara lainnya yang mengungguli keutamaannya. Apa yang pertama? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah an-naf'u bil muslimina, menebarkan manfaat kepada sesama muslim lainnya. Maka ketika ada seorang manusia beriman kepada Allah, mengakui bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, ada Tuhan yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat nanti, itulah bentuk keimanan dia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Dan keimanan merupakan bentuk pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Memberikan manfaat atau menebarkan manfaat kepada sesama manusia itu merupakan implementasi dari bentuk kasih sayang manusia kepada manusia lainnya. Contoh, Allah memberikan kepada kita perintah, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Di dalam perintah sholat ada satu gerakan yang kita tidak akan lakukan kepada manusia. Gerakan apa itu, Bu? Ketika sholat ada satu gerakan yang kita tidak akan pernah melakukan itu kepada sesama manusia. Gerakan sujud.
Apakah ibu mau bersujud kepada orang lain? Sampai benar-benar sujudnya itu meletakkan kepala kita, meletakkan dahi kita di atas tanah. Kita tidak akan mau melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Namun ketika kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, Allah memaksa kita sebagai hambanya untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Pengagungan seorang hamba yang mengakui dirinya lemah, yang mengakui dirinya fakir kepada Tuhannya yang maha kuasa, kepada Tuhannya yang maha perkasa, maka dia mau mensujudkan dirinya, meletakkan kepalanya ke atas tanah. Dan ketika seseorang di dalam perintah waqimus sholata, Allah gandengkan dengan perintah wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Maka ketika seseorang melaksanakan atau menunaikan zakat, selain itu bentuk taat atas perintah Allah, di sisi lain itu juga merupakan bentuk kasih sayang seorang manusia kepada manusia lainnya. Karena di dalam kehidupan dunia ini Allah takdirkan tidak semua manusia ghani, tidak semua manusia itu kaya, tetapi ada juga yang Allah takdirkan fakir. Maka ketika Allah memberikan syariat zakat, pada sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita semua kepedulian kepada sesama manusia. Itulah bentuk menjadi manusia yang bermanfaat. Bentuk mudahnya atau bentuk kecilnya. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yakin semua yang hadir di sini ingin hidupnya selalu dalam keadaan bahagia. Betul ya? Ada yang nggak pengen bahagia? Pertanyaannya adalah, kebahagiaan hakiki apa yang kita cari sebagai seorang muslim dan mukmin? Bu, kebahagiaan apa yang ibu cari selama hidup di dunia nanti, Bu? Apakah harta yang banyak faktor kebahagiaan? Apakah memiliki rumah yang megah dan luas faktor kebahagiaan? Atau kalaupun punya mobil Alphard 5 faktor kebahagiaan? Belum tentu. Oleh karenanya, marilah kita memahami dan marilah kita mencari kebahagiaan yang hakiki yang harus didapatkan dan dicari oleh setiap muslim dan mukmin. Apa kebahagiaan hakiki yang harus kita cari? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci atau syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah itu sangat mudah sekali secara teori. Apa kunci masuk ke dalam surga, Bu? Hah? Yang tahu boleh ulang duluan deh. Kunci masuk ke dalam surga cuma ada 2. Iman dan amal. Iman dan amal soleh. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi kunci mendapatkan surganya Allah adalah iman dan amal soleh. Nah, bagaimana kita bisa beriman dengan baik, beramal soleh dengan baik? Yaitu harus ditopang dengan yang namanya ilmu. Maka agama Islam tidak terlepas dari ilmu, iman, dan amal. Ilmu akan membantu kita bagaimana mengimani apa-apa yang harus kita imani. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Kenapa kita harus percaya kepada kitab-kitabnya Allah? Kenapa kita harus percaya kepada malaikat? Kenapa kita harus percaya kepada hari akhir dan sebagainya? Kita tahu semua hal-hal yang gaib tadi dari mana, Bu? Dari ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita. Lalu bagaimana amal-amal kita akan menjadi baik dan diterima oleh Allah? Juga dengan ilmu. Bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang benar, bagaimana takaran zakat yang harus kita bayarkan, kita tunaikan, bagaimana pelaksanaan umroh, bagaimana pelaksanaan haji, semuanya berkaitan dengan ilmu.
ilmu. Makanya yang namanya menuntut ilmu tafaqquh fiddin tidak ada batasan umurnya. Makanya alhamdulillah di sini, mohon maaf ada yang sudah senior, ada yang masih junior, semuanya tetap terus belajar dalam rangka tafaqquh fiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hal yang paling pertama yang harus kita jaga dan harus kita amalkan sepanjang hidup kita adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita perintah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, Bu, di dalam ayat ini Allah sedang ngajak ngobrol siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang lagi diajak ngobrol sama Allah siapa? Orang-orang yang beriman. Perintahnya apa yang Allah berikan kepada orang beriman? Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu hal yang harus kita renungkan lebih dalam, kita tadabburi lebih dalam ayat ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada orang beriman, sedangkan perintahnya adalah berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia sudah beriman. Betul nggak? Kita udah beriman nih, tapi kok masih diperintahkan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya? Ternyata ada satu hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Di dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan, yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih dawimu 'alal iman. Jagalah iman kamu sekalian, terus-meneruslah kamu dalam keimanan. Karena memang secara fakta yang kita lihat dan kita saksikan, ada orang yang awalnya muslim, beriman, namun mati dalam keadaan kafir. Ada ya, Bu? Ada. Salah satu golongan yang diperangi oleh sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal adalah orang-orang yang murtad. Begitu Rasulullah meninggal, banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak menunaikan zakat karena Rasulullah sudah meninggal. Maka di antara orang yang diperangi oleh Abu Bakar adalah orang-orang yang murtad. Dan di zaman sekarang ini juga banyak kita lihat ada orang yang tadinya beriman, muslim, entah karena alasan apa, ada yang nikah sama non-muslim, akhirnya dia ngikut. Nah, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah jagalah iman kita semua, karena kita tidak tahu bagaimana nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya kita sering mengucapkan doa atau meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, meminta mati dalam keadaan yang baik. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus memahami dan sadar bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seseorang itu kadang bertambah dan kadang juga berkurang. Kapan keimanan bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah ketika kita sedang melaksanakan amal ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan akan berkurang atau menurun ketika dia sedang melaksanakan amal ketaatan. Analogi sederhananya adalah bapak-bapak ada yang sudah rutin sholat subuh berjamaah setiap harinya? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau pada suatu hari bapak bolong sekali sholat subuh berjamaah, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya secara berurutan untuk mengembalikan rutinitas yang sudah kita biasa lakukan, sulit atau mudah? Sulit, karena kita sudah biasa bolong. Ketika bangun jam 3:30, ada yang bisikin, subuhnya masih 1 jam lagi, masih bisa tidur. Begitu bangun jam 4, ada yang bisikin lagi, subuhnya masih setengah jam lagi, tidur lagi aja. Tidur lagi. Begitu bangun jam 4:25, masih ada 5 menit lagi, tidur lagi. Bangun-bangun ternyata jam 4:30, jam 6, bahkan lewat subuh. Nah, kalau setannya itu ada wujudnya, berarti dia manusia, Bu. Hati-hati, berarti kalau ada yang bisikin dan ternyata kelihatan wujudnya, berarti dia manusia. Kalau nggak kelihatan berarti setan beneran, ya kan? Nah,
Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus memahami bagaimana keimanan yang dimaksud oleh para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i menyebutkan apa yang dimaksud atau definisi dari iman. Innal imana qaulun wa amalun wa niyatun. Sesungguhnya keimanan itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan hati. La yadhi'u wahidun min thalathati anil akhar. Yang tidak bisa terpisah satu bagian dengan bagian lainnya. Maka ketika ada seorang manusia mengakui bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, dia harus membuktikan keimanannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini di dalam hatinya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan membuktikan keimanannya dengan amal-amal soleh yang ia kerjakan. Maka ketika ada seseorang mengaku bahwasanya ada Tuhan tapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, apakah kita sebut dia sebagai seorang muslim dan mukmin? Ada orang nih ngaku ada Tuhan tapi dia nggak mau bersyahadat, dia kita sebut sebagai muslim dan mukmin nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia nggak mau syahadat. Kalaupun ada orang muslim, dia sudah bersyahadat, bahkan dari kecil dia sudah lahir dalam keadaan Islam, namun meyakini di dalam hatinya, memang dia yakin bahwasanya ada Allah, tapi dia meyakini di dalam hatinya ada Tuhan yang sebanding dengan Allah, atau ada zat yang menandingi Allah, apakah dia disebut sebagai mukmin yang baik? Kenapa? Karena dia seorang dia masuk dalam kategori orang musyrik, menyekutukan Allah. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah, menjaga keimanan bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, namun juga tetap membersihkan hati, tetap meyakini di dalam hati bahwasanya Allah lah yang menentukan dan mengatur segala yang terjadi di muka bumi ini. Yang terjadi di dalam kehidupan kita semua ini adalah semuanya atas kuasa dan kehendaknya Allah. Dan ketika kita sudah benar-benar meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita ini, maka kita buktikan keimanan kita dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Maka keimanan seseorang yang baik bisa kita lihat dari seberapa banyak amal soleh yang sudah ia kerjakan. Maka dari itu di dalam hadis yang sudah kami sebutkan, digandenglah al-imanu billah wa naf'u bil muslimin, beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama muslim lainnya. Maka hal yang kedua yang harus kita jaga sepanjang hidup kita adalah mengerjakan amal-amal soleh. Dan garis bawah yang ingin kami bahas pada hari ini adalah an-naf'u bil muslimina, memberikan manfaat kepada sesama muslim lainnya sebagai bentuk amal soleh yang bisa kita kerjakan. Karena memang amal soleh itu banyak bentuknya. Sholat, amal soleh. Puasa, amal soleh. Zakat, amal soleh. Umroh, amal soleh. Haji, amal soleh. Ini yang wajibnya. Ada juga berbakti kepada orang tua, infak, sedekah, wakaf. Itu semua hal-hal yang sunnah. Dan itu semua adalah bentuk-bentuk amal soleh yang bisa kita kerjakan. Namun yang ingin kita bahas lebih dalam adalah wan-naf'u bil muslimina. Mengapa yang kita bahas adalah an-naf'u bil muslimin? Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan bagaimana bentuk menjadi manusia yang bermanfaat secara umum? Wa ahabbul a'mali sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa senang, memasukkan rasa gembira kepada hati seorang muslim. Bu, ada orangnya? Rohnya ada di sini apa di rumah nih Bu? Atau ada di mall? Nah, pertanyaannya Bu, kalau kita melihat di jalan ada orang kelihatannya lagi lapar, kita ngelawak di depan dia, kita stand up komedi di depan dia, apakah dia akan senang dan bahagia? Ya, malah kita bisa jadi digaplok, bisa digampar. Nanti ngapain?
Anak lagi lapar, ini malah ketawain anak, malah ngelawak, malah stand up comedy di depan anak. Cuma kalau misalkan kita kasih dia 1 juta, bahagia nggak dia? Hah? Ibu-ibu aja kalau nggak susah dikasih 1 juta senang banget kan sama suaminya? Pak, dikasih ibunya tiba-tiba 1 juta, senang Pak? Nah, yang dimaksud dengan memasukkan rasa gembira itu bukan membuat orang lain ketawa karena apa yang kita lakukan. Tetapi yang dimaksud dengan memasukkan rasa gembira adalah membantu sesama manusia sesuai dengan kebutuhan yang sedang dia rasakan. Kalau dia lagi lapar, bantu dengan kasih makan. Kalau dia punya utang, kita bantu dengan membayarkan hutang. Nah, enak gak kalau kayak gitu? Nanti semuanya laporan ke DKM Masjid, Pak saya punya utang, bantuin dong gitu. Nah, kalau ada orang yang punya kesulitan atau masalah hidup, kita bantu untuk mencarikan jalan keluarnya, solusinya. Jadi yang dimaksud dengan memasukkan rasa gembira bukan cuma sekedar membuat orang lain tertawa karena lucuan kita, karena apa bahasanya, tebak-tebakan kita dan sebagainya, tetapi membantu sesama manusia lainnya dengan kebutuhan yang sedang ia rasakan. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana cara kita menjadi manusia yang bermanfaat. Setidaknya ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bil maqal, dengan ucapan atau lisan kita. Yang kedua adalah dengan jah, dengan pangkat atau wewenang yang kita miliki. Au bil mali, atau dengan harta kita. Au bil badani, atau dengan badan kita atau tenaga yang kita miliki. Yang pertama adalah bil maqal, dengan ucapan yang kita punya, dengan lisan yang kita miliki. Perintahnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Saya akan kembalikan Bu. Kadang biasanya suka kembali, wa tawashaw bis sabr wa tawashaw bil haqq. Kalau lagi banyak pikiran biasanya kembali Ustaz bacanya. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Di dalam surat Al-Asr ini ada penjelasan tentang adanya orang-orang yang akan merugi kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Orang yang saling memberikan nasihat, orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kajian pada pagi hari ini adalah bentuk aplikasi dari tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr. Kita sedang saling menasehati, saling memberikan wasiat dalam kebaikan. Maksudnya kebaikan bagaimana? Bagaimana cara kita beriman dengan yang baik? Kenapa kita harus menjaga keimanan kita? Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat? Kita sedang saling menasehati untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kenapa kita saling menasihati dalam kesabaran? Karena yang namanya belajar itu butuh yang namanya sabar. Ibu-ibu duduk di majelis taklim 1 jam dengan nonton di bioskop yang biasanya durasi filmnya 2 jam, lebih cepat lelah yang mana? Masjid ya. Ketika kita lagi di bioskop nonton film 2 jam, yang durasi 2 jam, loh kok tiba-tiba udah habis. Tapi kalau di masjid yang biasanya pengajian 1 jam, ini Ustadz ngomong gak selesai nih, udah 1 jam padahal. Nah, karena memang yang namanya menuntut ilmu, mengerjakan amal-amal ketaatan, setannya banyak. Minimal 1 orang, itu setannya ada berapa Bu? 5. Depan, belakang, kanan, kiri, bawah. Itu kan ada ayat Al-Quran, cuma saya lupa ayatnya. Akan aku datangi mereka manusia dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, bawah mereka. Ya nggak bisa cuma atas, karena Allah yang menghalangi itu. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang paling pertama adalah dengan ucapan yang kita miliki. Contoh sederhana lainnya adalah ketika kita melihat saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, dia seorang muslim, kok kita nggak pernah lihat dia sholat, yang harus kita lakukan adalah mengingatkan dan mengajak dia untuk
sholat. Bro, ukhti, bu, sis, dan sebagainya, panggilan-panggilan yang lainnya, kok kayaknya anak belum pernah lihat ente sholat ya? Emang butuh mental sih untuk bilang kayak gitu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang penting ajakan kita. Ayo kita sholat. Ajakan omongan, ayo kita sholat, itu sudah dianggap sebagai satu amal kebaikan. Dan ketika ada seseorang yang sudah kita ajak untuk menuju kebaikan, yaitu sholat tadi, maka ganjaran yang Allah berikan kepada kita adalah pahala yang semisal yang dikerjakan oleh orang tersebut. Maka ketika ada seseorang kita ajak untuk sholat, pahala yang kita dapatkan berapa Bu? Ada yang tahu Pak? Kita sholat, terus kita juga ngajak orang lain untuk sholat, pahala yang kita dapatkan berapa? 2 atau 20 Bu? 20. Kenapa 20? Karena ketika kita mengerjakan satu amal ketaatan, Allah akan membalasnya 10 kebaikan atau 10 pahala. Maka ketika kita ngajak orang lain untuk sholat, dia dapat pahalanya dan dia juga mengirimkan pahalanya ke kita, karena dia sholat sebab ajakan kita untuk sholat. Dia 10, dapat kiriman 10 lagi dari orang tersebut. Maka ketika semakin banyak orang yang kita ajak dalam kebaikan, pahala yang kita dapatkan juga semakin banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa orang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala yang semisal dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Itu baru sholat fardunya aja. Coba kalau kita ngajak dia orang sholat berjamaah 27 derajat, berarti kita mengerjakan 27 ditambah 27 dari orang dan sebagainya. Matematika dengan Allah itu sangat enak dan mudah. Makanya secara teori masuk ke dalam surga itu mudah, tetapi secara fakta dan realita lapangannya sulit karena setannya begitu banyak. Kalau orang aja tadi 5, belum setan dari golongan manusia. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat adalah bil jahi, dengan pangkat atau jabatan. Bahasa lainnya adalah wewenang. Perintahnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang adil. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menegakkan kebenaran karena Allah kalau kita tidak punya pangkat, kalau kita tidak punya jabatan, kalau kita tidak punya wewenang? Contoh sederhananya Pak, Bu, kita sering melihat di berita kasus begal, betul ya? Ada satu kasus di mana ada orang yang pengen dibegal oleh pembegal, kemudian yang pengen dibegal tadi membela diri sehingga sang pembegal itu terbunuh. Kalau hukum sekarang yang kena pasal dan kena hukuman pembegal apa yang pengen dibegal? Yang pengen dibegal. Kenapa? Karena dia sudah membunuh. Padahal niat dia itu bukan membunuh, tapi membela diri agar dirinya tetap hidup, agar hartanya tetap di tangan dia dan sebagainya. Dan itu merupakan hal yang dijaga di dalam Islam. Tapi kalau kasusnya ketika dia pengen dibegal, kemudian nelpon polisi dan polisinya datangnya cepat, walaupun itu bisa jadi terjadi dan tidak bisa juga nggak terjadi. Keburu kita dibegal baru polisinya datang kan biasanya. Nah, kalaupun kita menelpon polisi kemudian polisinya datang, akhirnya begal tadi kabur, dikejar sama polisi dengan ditembak, ternyata malah terbunuh. Polisinya kena pasal dan kena hukuman gak Bu? Kenapa? Karena dia aparat hukum, tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Dia memiliki wewenang untuk menjaga masyarakat yang tadi pengen dibegal selamat dari pembegal tersebut. Tapi kalau yang tadi sang pembegal yang gak punya wewenang tadi membela diri malah terbunuh, sang pembegal tadi yang kena jeratan malah yang pengen dibegal tadi.
Dan kalau kita melihat berita, harusnya telepon polisi, tunggu polisi dulu. Nah, masalahnya kan tidak memungkinkan tunggu polisi sampai datang. Nah, itu contoh sederhananya. Atau ada contoh lain lagi ketika orang tua kami diundang dalam satu majelis atau di dalam suatu masjid untuk menghadiri kajian subuh. Undangan yang pertama, orang tua kami kaget. Kok bisa satu masjid subuhnya itu bisa sampai 8 shaf? Kaget. Undangan selanjutnya di bulan yang berbeda, kaget lagi orang tua kami. Kok ada kemajuan? Maksudnya kemajuan ini shafnya berkurang. Kok jadi cuma 1 atau 2 shaf sholat subuhnya? Ditanyalah ke pengurusnya. Ustaz, ketika saya hadir di majelis yang pertama, di kajian subuh yang pertama, saya kaget kok jamaahnya banyak dan sekarang kok sedikit. Dijawab oleh pengurusnya, ya Ustaz, kalau kajian yang pertama RT dan RW-nya peduli dengan urusan masjid ini, namun di saat ini atau di bulan ini pengurus RT dan RW-nya sudah berganti dan tidak peduli dengan urusan masjid. Kenapa yang pertama bisa banyak? Karena RT dan RW-nya menggalakkan pengumuman kepada warganya, ayo kita sholat subuh berjamaah. Yang ketiga berganti tidak peduli, otomatis tidak ada ajakan. Karena memang mohon maaf, kebanyakan dari kita sebagai orang awam kurang pati perintah Allah, lebih peduli dan pati perintah pemerintah. Kira-kira betul nggak Bu? Orang sudah tahu, dari kita banyaknya orang Islam tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi masih banyak juga yang tidak mau sholat. Alasannya ada aja, kerja dan sebagainya. Tetapi ketika ada kebijakan dari pemerintah dan sudah ditetapkan sebagai peraturan, mau tidak mau harus kita laksanakan. Contohnya Ibu, kalau belanja di mall, kalau belanja di restoran akan ada biaya PPN, betul ya Bu? Kira-kira Ibu mau nggak bayar PPN kalau udah beli? Pasti mau nggak mau harus dikeluarkan uang tersebut. Coba kalau Ibu beli sesuatu di tukang sayur yang nggak ada biaya PPN-nya, Ibu bakalan nawar semurah-murahnya. Nah itu contohnya. Ketika sudah menjadi peraturan pemerintah, mau tidak mau harus kita bayarkan. Tapi kalau belum menjadi peraturan pemerintah, selagi itu masih bisa kita tawar, kita tawar. Kurang lebihnya seperti itulah Bu. Makanya ganjaran bagi mereka yang memiliki wewenang kemudian menjadi pemimpin yang adil adalah golongan yang paling pertama yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil. Yang paling pertama pemimpin yang adil, bukan al-ulama'ur rabbaniyun, bukan ulama yang rabbani, bukan al-awliya ussalihun, bukan para wali-wali Allah yang soleh, tetapi pemimpin yang adil. Karena mohon maaf, para ustaz, para muballigh hanya bisa berbicara, tidak bisa langsung action. Kita kasih tahu, sholat itu wajib, zakat itu wajib, tetapi untuk pelaksanaan sholatnya kembali kepada diri masing-masing. Tapi kalau misalkan pemerintah mengeluarkan edaran, semua warga umat Islam wajib menunaikan sholat 5 waktu, yang nggak sholat dikeluarkan dari kenegaraan, dicabut kewarganegaraannya. Kira-kira pada mau sholat ya? Sholat, karena kalau kita nggak sholat berapa urusannya? Ngurus RT RW susah karena nggak punya nik. Itulah contoh bagaimana dahsyatnya kekuatan orang yang memiliki wewenang sehingga dia menjadi pemimpin yang adil. Cara yang ketiga para hadirin yang dirahmati Allah adalah menjadi manusia bermanfaat dengan harta kita, dengan mal yang kita miliki. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Perintah Allah yang diinfakkan seluruhnya atau sebagiannya? Sebagian. Jadi harfu min di dalam ayat ini
adalah maknanya litab'id, menunjukkan sebagian. Jadi ketika ada ajakan untuk berinfak, ajakan untuk bersedekah, ajakan untuk berwakaf, jangan takut dan jangan minder, karena yang kita ajak atau seruan tersebut adalah sebagian dari harta yang kita miliki sesuai dengan kemampuan dari finansial individu masing-masing. Karena memang dari ayat ini keluarlah perintah infak, sedekah, wakaf dan zakat. Dan ganjaran yang Allah siapkan bagi mereka yang beramal soleh dengan hartanya, ganjaran utamanya adalah Allah akan kali lipatkan pahalanya sebanyak 700 kali lipat. Jadi ketika kita berinfak, bersedekah, berzakat dan berwakaf, misalkan 1 juta, berarti pahala yang kita dapatkan 700 juta. Masalahnya nih, yakin atau enggak kalau balasannya 700 juta? Nggak ada jawaban, berarti masih ragu-ragu nih. Nah, yakin nggak? Nggak yakin Bu? Oh, nggak ada mikir ke situ. Oh, nggak ada mikir ke situ. Berarti yakin ya Bu ya? Yakin ya? Nah, karena memang ini adalah hal-hal yang transaksinya dengan Allah dan kita tidak pernah melihat Allah secara langsung, maka yang bisa kita lakukan sebagai hambanya adalah yakin bahwasanya Allah akan mengganjarkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Janji Allah bagi mereka yang berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat 700 kali lipat, maka kita harus yakin bahwa pahalanya adalah sebesar yang Allah telah janjikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari 4 amal ketaatan dengan harta, ada 1 amal yang ketika kita sudah meninggal, pahala tersebut akan terus mengalir kepada rekening akhirat kita. Apa Bu? Hah? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Karena wakaf adalah harta yang diberikan kepada umat yang dipakai secara umum sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, itulah janji Allah bagi mereka yang bermanfaat dengan menggunakan hartanya. Dikali 700 lipat pahalanya, bahkan ada kelipatan yang tidak bisa dikira dan dinalar oleh akal manusia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah, bermanfaat dengan badan atau tenaga yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, memberikan gambaran kepada kita, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 beberapa cabang atau 60 beberapa cabang. Fa'afdoluha, yang paling utamanya adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya dari keimanan seseorang adalah imatatul adza 'anit thariqi, menyingkirkan bahaya dari jalan. Kita ingin garis bawahi sabda Rasulullah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariqi. Kita ingin garis bawahi yang di sini, menyingkirkan bahaya dari jalan. Kalau kita lihat di tengah jalan ada batu yang akan membahayakan orang lain, yang harus kita lakukan adalah menyingkirkannya. Perbuatan itu atau amal itu besar atau remeh? Pandangan pertama, amal itu besar atau remeh? Remeh Bu. Temu batu ini di jalan yang kira-kira bisa membuat orang berbahaya, orang anggapnya remeh, bukan amal yang harus butuh effort yang besar, tidak perlu dana yang besar dan dana yang banyak untuk menyingkirkan bahaya tadi. Hanya cukup dengan badan kita, asalkan kita mau, kita bisa singkirkan batu tersebut. Nah, ketika ada seseorang yang masih peduli untuk menyingkirkan bahaya di jalan, berarti keimanannya masih ada. Namun kebalikannya, ketika dia melihat di jalan suatu bahaya, ada batu, ada lubang di jalan, dibiarin aja, berarti patut dipertanyakan keimanannya. Karena kalimatnya adalah adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariqi, menyingkirkan bahaya dari jalan. Jadi bukti keimanan yang paling rendah adalah dengan menyingkirkan bahaya dari jalan. Kalau ada orang yang nggak peduli bahaya di jalan, berarti imannya dipertanyakan.
dipertanyakan. Tapi kalau ada orang yang mau peduli memberikan rambu-rambu menyingkirkan bahaya tersebut, maka keimanannya masih ada di dalam diri orang tersebut, di dalam manusia tersebut. Karena memang guru kami Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi pernah menerangkan bagian hadis ini. Kenapa sih Rasulullah memberikan contoh atau memberikan gambaran bahwasanya iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih? Karena memang ketika keimanan seseorang itu baik dan sempurna, maka cabang-cabang keimanan ini akan ia lakukan, akan ia terapkan di dalam kehidupannya. Namun ketika semakin banyak bolongnya, berarti seperti itulah kadar keimanan orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah memberikan kepada kita perintah untuk saling memberikan manfaat kepada sesama manusia lainnya, terkhusus kepada sesama muslim? Karena memang kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu satu ibarat bangunan yang kokoh. Bangunan akan dikatakan megah, indah, kuat dan kokoh ketika ada pondasinya, ada lantainya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada kacanya dan pintunya. Ketika bangunan itu tidak ada pintunya, nggak ada dindingnya, kita sebut dia suatu bangunan atau enggak? Masjid bakal disebut masjid ketika bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak ada pintunya, nggak ada mejanya, nggak ada lantainya, nggak ada pondasinya, jadi nggak itu bangunan? Enggak. Oleh karenanya kita sesama muslim harus saling menguatkan satu sama lain. Adapun perbedaan-perbedaan yang terjadi dan terdapat di dalam pendapat para ulama, cukuplah kita sebagai orang awam mengikuti guru-guru kita. Biarkanlah ikhtilaf-ikhtilaf itu terjadi, tetapi ada poin yang harus kita sepakati bersama, bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin itu harus beriman kepada Allah dan harus mengerjakan amal-amal soleh agar dia bisa mendapatkan ridhonya Allah sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana takaran zakat dan sebagainya, ada perbedaan di dalamnya. Biarkan itu terjadi. Kita mengikuti apa yang kita yakini daripada guru-guru kita, tapi harus kita pahami bersama. Seorang mukmin itu harus saling menguatkan dan harus saling menyetujui bahwa poin utama dari seorang mukmin adalah masuk ke dalam surganya dengan cara beriman dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami menutup kajian kami, izinkan kami memberikan sedikit gambaran video bagaimana program kami jalankan di pelosok-pelosok negeri Indonesia ini. Silakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bisa kita bayangkan jika Al-Qur'an wakaf ini harus diantar ke pulau-pulau terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang menerima Al-Qur'an wakaf ini. Tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Quran. Ditambah lagi banyak Al-Quran yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Quran di sana. Alat transportasi yang kita gunakan ini namanya molek. Tim akan naik ke sini, naik molek beserta Al-Quran yang akan kita berikan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai 8 jam. Jadi kita akan berganti molek karena jalur yang menuju ke Lebong Tandai ada yang longsor. Kenapa nggak mereka pikirkan untuk buat jalan, transportasi ke depan kan seperti itu. Lebong Tandai ini terabaikan. Sahabat wakaf semua bisa dilihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pinobu.
membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang, ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah selama kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPQ maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan K kecil hingga Kepulauan K besar. Dan alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mar. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim tapi desa-desa yang campur di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa masuk dan kemudian mendistribusikan Al-Quran. Semoga amal ibadah ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk Bapak Ibu sekalian maupun keluarga, sanak famili, orang tua yang diwakafkan atas nama mereka. Mudah-mudahan pahala ini menjadi pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari kiamat kelak, yang insya Allah ini bisa dinikmati juga oleh kaum muslimin khususnya wilayah pesisir timur. Alhamdulillah kurang lebihnya seperti yang ada di video yang kami sudah tayangkan bagaimana program kami jalankan. Jadi Badan Wakaf Al-Quran adalah lembaga filantropi yang memang fokus atau program utama kita adalah menyalurkan wakaf Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok negeri di Indonesia. Namun ada juga wakaf-wakaf yang lainnya yang terdapat di dalam Badan Wakaf Al-Quran. Nah, alhamdulillah juga dengan pertolongan serta rahmatnya Allah, Badan Wakaf Al-Quran diberikan penghargaan oleh Institut Fundraising Indonesia sebagai lembaga filantropi terbaik dalam menjalankan program-programnya. Adapun bagaimana cara untuk kita berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran ini adalah satu mushaf Al-Quran senilai Rp150.000. Jadi Rp150.000 ini bukan hanya Al-Qurannya saja, tetapi terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama adalah pencetakan Al-Quran itu sendiri,
yang kedua adalah pendistribusiannya, dan yang ketiga adalah pembinaannya. Jadi kami bukan hanya sekedar memberikan dan menyalurkan wakaf dari para wakif, tetapi kami juga tetap menjaga dan membina saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri dari dai-dai kami yang ada di sana. Adapun ketika ada saudara atau para hadirin yang berkeinginan untuk berwakaf lebih banyak dan lebih besar lagi, kami juga ingin mengajak kepada para hadirin paket, yaitu ketika para hadirin ingin berwakaf sebanyak 10 mushaf Al-Quran senilai 1.500.000. Kalau para hadirin ingin berwakaf sebanyak 20 mushaf Al-Quran maka senilai 3 juta rupiah. 50 mushaf Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah, dan 100 mushaf Al-Quran senilai 15 juta rupiah. Bagi para hadirin yang memang Allah takdirkan memiliki rizki yang cukup bahkan lebih, kami mengajak kepada hadirin untuk berinvestasi dalam bentuk wakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tim kami akan standby di sini sampai jam 10 paling kita selesaikan. Dan mungkin sampai jam 11 hadirin yang sudah membawa uang cash bisa dimasukkan ke dalam selebaran yang sudah kami berikan, atau ada yang ingin mengambil cashnya dulu di rumah, atau juga ada yang ingin mentransfer, sifatnya ahlan wa sahlan. Kami tunggu di masjid setelah kajian sampai dengan jam 11. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ada pertanyaan atau bisa langsung ditutup? Ada yang ingin bertanya? Wah, ada yang mau bertanya ternyata. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang tadi menyebar kebaikan tadi, bahwa menyebar kebaikan itu kita mendapat pahala sebesar apa yang dijalankan oleh seseorang yang menjalankannya. Bagaimana kalau kita menyebar kebaikan tetapi tidak dijalankan oleh orang yang kita dakwai misalnya? Ya, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan Ibu, kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah menyampaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Masalah mereka mengerjakan apa yang kita ajak itu kembali kepada orangnya masing-masing. Namun pahala kita untuk mengajak orang lain dalam kebaikan sudah Allah berikan. Memang nilainya tidak sebanyak ketika dia melaksanakan apa yang kita ajak, tapi Allah sudah catat kebaikan kepada rekening kita. Jadi tugas kita adalah wa ma 'alaika illal balagul mubin, dan tidaklah kami utus kamu Muhammad, Nabi Muhammad, kecuali orang yang menyampaikan dengan sebenar-benarnya atau dengan sebaik-baiknya penyampaian. Jadi tugas kita adalah ketika kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, kemudian ada saudara kita, keluarga kita nggak mau sholat, kita ajak untuk sholat. Masalah dia mau atau tidak sholatnya kembali kepada diri dia. Yang penting kewajiban kita sebagai sesama muslim sudah mengingatkan, sudah mengajak, dan itu sudah dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terpenting adalah jangan putus asa mengajak orang dalam kebaikan, walaupun orang tadi tidak mau mengerjakan apa yang kita ajak. Kadang orang begitu udah ngajak nggak direspon sama orang-orang yang sudah diajak, akhirnya dia malah putus asa sendiri. Jangan sampai kita seperti itu. Yang penting kita sudah ngajak, masalah dia mau atau tidak kembali kepada diri masing-masing. Apalagi kalau yang kita ajak itu perkara-perkara yang wajib, dia nggak ngerjain dapat dosa, kita nggak dapat dosa karena orang urusan dia nggak mau sholat, tapi kita juga sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini dulu jawabannya. Ada yang lain silakan Bapak Ibu.
misalkan gini Pak Ustadz, kita pulang dari suatu acara membawa satu nasi kotak, lalu dalam rangka kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, misalnya dalam perjalanan pulang kita melihat ada yang pengemis, pemulung, atau kita berikan nasi kotak itu kepada anak kita atau keluarga kita atau orang tua kita, jadi prioritasnya yang mana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaannya akan bisa saya sambungkan ke poin terakhir sebelum saya tutup. Nah, pertanyaannya kembali kepada Bapak. Biasanya rutinitas yang Bapak lakukan ketika mendapatkan rizki dari luar, baik berupa uang, baik berupa makanan, yang biasanya Bapak berikan siapa dulu? Kalau misalkan orang tua dulu, berarti berikan dulu kepada orang tua. Kalau kepada istri dan keluarga, berikan dulu kepada istri dan keluarga. Namun ketika memang rizki yang diberikan oleh Allah melalui Bapak sudah cukup kepada keluarga, dan ketika itu Bapak ingin berniat mengamalkan kebaikan yaitu infak atau sedekah tadi kepada orang lain di luar prioritas yang biasa kita lakukan, itu tidak ada masalah. Karena memang rutinitasnya sudah kita jalankan, dan pada hari itu rizkinya memang sudah cukup, sudah ada, nggak perlu lagi tambahan. Maka kita menginfakkan atau mensodakokan rizki tersebut. Dalam hal ini kan tadi berupa makanan. Kalau memang tadi di rumah makanannya sudah ada untuk orang tua, untuk istrinya, untuk keluarganya, maka boleh kita berikan, boleh kita sodakokan kepada orang lain, kepada tadi fakir miskin tadi, atau kepada orang yang kita dalam kelaparan, tidak apa-apa. Yang penting rutinitas atau kewajibannya sudah dijalankan, dan ketika itu kita ingin memberikan amal yang lebih kepada orang lain. Gitu Pak. Lanjut, siapa lagi ada? Boleh juga mengenai BWA juga boleh, misalkan ada yang ingin tahu mengenai BWA boleh. Ada? Alhamdulillah. Kalau Ustaz, tidak ada, saya start. oh siap. Ustaz, ini kan mengenai BWA ya, Iya. mengenai wakaf. Ini apakah pada saat seseorang ataupun juga mungkin dari suatu kelompok itu ingin mewakafkan, itu perlu nama wakaf? Atau misalkan nanti diwakafkan niat untuk siapa, atau juga bisa tanpa menyebut nama? Sekian, terima kasih. Untuk penyebutan nama, yang namanya wakaf itu kan pasti ada wakifnya, ada yang menyalurkan wakafnya, siapa pemberi wakaf. Memang nama itu diperlukan, walaupun memang secara tertulis tidak harus tertulis, tapi diniatkan itu harus. Masalah itu tertulis atau tidak dengan nama aslinya itu memang urusan belakangan. Yang penting adalah niatnya wakaf ini kita sampaikan untuk siapa. Apakah untuk diri kita sendiri, apakah untuk keluarga kita atau orang tua kita. Yang penting niat untuk mencantumkan namanya sudah ada. Kalaupun tidak ingin dicantumkan secara terang-terangan di dalam barang yang kita wakafkan, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Yang penting niatnya tersampaikan agar pahalanya sampai kepada orang yang kita tuju. Siap. Jadi misalkan ya, masjid juga akan memberikan uang tidak besar gitu. Nah nanti misalkan masjid memberikan tadi infak itu nanti bagaimana penyebutannya ini? Maksudnya atas nama apa atau siapa atau bagaimana? Atas nama lembaga. Lembaga aja nggak masalah. Jadi pondok kami juga pernah mendapatkan wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran. Di situ ada yang tertulis atas nama perusahaan. Siap. Jadi atas nama lembaga. Jadi kita cantumkan seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Nah, kalau memang tidak ada lagi, ada poin terakhir yang ingin kami sampaikan. Poin terakhir yang ingin kami sampaikan adalah kebaikan yang kita lakukan, manfaat yang kita tebarkan, yakinilah dan percayalah bahwa semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Analogi sederhananya adalah ketika kita menabung di bank, setiap bulannya misalkan 5 juta, maka setiap bulan saldo kita akan bertambah. Betul ya Bu? Semakin bulan, semakin banyak tabungan yang kita tabungkan di bank, sehingga banyaklah saldo tersebut. Pada suatu saat kita membutuhkan uang tersebut, apakah kita bisa mengambilnya, narik uang tersebut dari saldo yang kita miliki? Bisa, karena rekeningnya atas nama kita bisa ngambil.
Begitu pula lah ketika kita menebarkan manfaat, mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal ketaatan, kita sedang bertransaksi dengan Allah. 1 kebaikan, 10 kebaikan, 2 kebaikan, 20 kebaikan, dan seterusnya. Namun perbedaannya adalah kalau rekening di dunia kelihatan saldonya, rekening akhirat kita tidak bisa melihatnya. Namun yang harus kita lakukan, percayalah dan yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kok ada jalan keluarnya. Ketika kita terpentok kebutuhan kok ada solusinya, yakinilah bahwasanya itu adalah amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ada cerita dari sabda Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari, 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Otomatis ketika terjebak di dalam gua, mereka pengen keluar dong, karena mereka masih pengen hidup. Dari 3 pemuda ini bermusyawarah, ini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar. Kalau kita dorong, kita badannya kecil, nggak mungkin menggeser batu. Kalau kita pecahin, kita nggak punya alatnya. Maka mereka bersepakat, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pemuda yang pertama menyebutkan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Pemuda yang pertama adalah dia seseorang yang memiliki gembalaan kambing. Setiap harinya dia bergembala, kemudian mengambil susu perahnya, dan ketika dia kembali ke rumah, orang pertama yang ia berikan susunya atau hasil dari perahan susunya, ia berikan kepada orang tuanya sebelum keluarga dan istrinya. Pada suatu hari, orang tuanya sudah tertidur. Namun karena kebiasaannya sudah memberikan kepada orang tua terlebih dahulu sebelum keluarganya, dia tungguin orang tuanya sampai bangun. Ketika dia sudah menyebutkan amal kebaikannya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau memang ridho atas amal kebaikan yang pernah aku lakukan, maka tolonglah hambamu ini keluar dari dalam goa. Amal yang pertama yang dilakukan oleh pemuda tersebut adalah berbakti kepada orang tua. Bergeserlah batu tersebut sedikit, masih belum bisa keluar. Pemuda yang kedua menyebutkan amal kebaikannya karena memang belum bisa keluar. Pemuda yang kedua adalah seorang pemuda yang menyukai perempuan, seorang perempuan. Dia nyari cara, gimana caranya buat bisa dekat dengan perempuan tadi dan ngajak, bahasa sekarang itu mohon maaf, check in. Ya. Ketika sudah ketemu caranya, dikasih harta dan ngajak ke dalam suatu tempat untuk melakukan perzinahan, tinggal action doang. Dia ingat bahwasanya Allah murka ketika ada seorang hambanya yang melakukan perzinahan. Dia ingat Allah akan murka dan dia ingat bahwasanya siksa atau azab bagi mereka yang berzina itu sangat pedih, maka dia meninggalkan perempuan tersebut dengan uang atau dengan harta yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut. Gak jadi. Berarti amal kebaikan yang dilakukan oleh pemuda kedua adalah takut kepada Allah. Walaupun gak ada yang tahu kalau dia melakukan perzinahan, tapi dia sadar dan takut bahwasanya kemurkaan Allah itu pasti dan azab Allah juga akan dia rasakan kalau dia melakukan perzinahan. Maka ketika dia sudah menyebutkan amal kebaikannya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau memang ridho atas apa yang aku lakukan, maka bantulah hambamu ini keluar dari dalam goa. Ternyata masih bergesernya sedikit. Akhirnya pemuda yang ketiga menyebutkan amal kebaikannya. Pemuda yang ketiga apa amal kebaikannya? Dia seseorang yang memiliki gembalaan kambing dan seorang pekerja untuk mengurusi gembalaannya tadi. Awal ketika dia memiliki gembalaan kambing dan pekerjanya, hewan ternaknya atau hewan gembalaannya sedikit. Mungkin kisaran 10 atau 15 dan sebagainya. Masih sedikit lah. Pada suatu hari pekerjanya ini bahasa sekarangnya resign. Tapi dia lupa ngasih pesangon, tips atas hasil kerjanya tadi. Dia lupa menunaikan haknya kepada pekerja tersebut. Akhirnya dia melanjutkan gembalaan kambingnya dengan dirinya sendiri. Dia rawat itu gembalaan kambing sehingga hewannya menjadi banyak, ratusan. Pada suatu hari pekerja yang tadi resign datang ke tuannya tadi, ke pemuda tadi. Wahai tuan, dulu ketika saya bekerja denganmu, engkau belum menunaikan hakmu, maka saya sekarang ingin meminta hak saya. Maka ketika dia diminta haknya,
pemuda tersebut memberikan seluruh gembalaan kambingnya yang dia sudah rawat sehingga menjadi banyak. Berarti amal kebaikan yang dilakukan oleh pemuda ketiga adalah infak atau mensodakohkan seluruh hewan gembalaannya kepada pekerjaan tersebut walaupun dia yang rawat sampai banyak. Maka ketika dia sudah menyebutkan amal kebaikannya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang engkau ridho atas apa yang aku telah lakukan, maka bantulah hambamu ini keluar dari dalam gua. Akhirnya pecahlah batu tersebut sehingga dia atau mereka pemuda ketiga ini bisa keluar dari dalam gua. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah ini? Bahwasanya amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi wasilah kita ketika kita terpentok kebutuhan, ketika kita menghadapi masalah hidup, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Maka ketika Allah ridho dengan kebaikan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ini saja pengajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih pada hari ini. Semoga bermanfaat kami semua. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan mengenai brosur, mengenai BWA. Monggo silakan memanfaatkan kesempatan baik buat kita semua. Dan kemudian sebelum kita kembali, izinkan dari Nurul Hikmah akan memberikan sedikit untuk BWA. Jadi mohon kepada Ustaz mewakili BWA untuk menerima. Silakan Pak Hadi untuk menyerahkan. Jadi ada infak 2,5 juta yang merupakan gabungan dari jamaah dan juga dari kas masjid. Insya Allah bisa diterima ya BWA, Insya Allah bisa sedikit infak dari jamaah dan juga kas masjid. Dan para bunda dan bapak sekalian, monggo silakan semangat baik untuk memberikan infak atau wakaf. Semoga ini juga menjadi amal dari bapak semuanya. Baik, insyaallah untuk Sabtu depan tanggal sekian September, Bapak Ustadz Yusuf Helmi akan menyampaikan materi mengenai tazkiyatun nafs, pencemat kalbu. Jadi para bapak dan ibu monggo sekalian saja Sabtu depan. Insyaallah dimudahkan daripada Sabtu depan. Salam keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik, ibu-ibu dan para jamaah sekalian, tadi dari Ustaz Isalana menyampaikan bahwa bagi para jamaah yang ingin kontribusi berwakaf dan mungkin ada yang hajat khusus, mungkin Ustaz berkenan mendoakan ya. Insya Allah ada yang mau didoakan, beliau siap. Jadi barangkali dari wasilah wakafnya para jamaah meniatkan hajatnya tadi itu untuk hajat-hajat yang barangkali para jamaah inginkan. Karena memang wakaf tadi sebagaimana Pak Ustaz Najib sampaikan bahwa boleh kita wakaf itu meniatkan untuk siapa? Sebagaimana sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau itu pulang dari peperangan bersama Nabi, bertanya, wahai Nabi, sungguhnya ibuku telah tiada. Bolehkah aku berwakaf atas namanya, gitu, atas untuknya? Gitu. Maka beliau akhirnya bertanya kepada Nabi, maka wakaf apakah yang terbaik? Maka wakaf sarana air bersih. Maka beliau berwakaf air bersih. Namun wakaf ini bisa wakaf apa saja, termasuk salah satu Al-Quran. Nah, tadi disampaikan juga oleh Ustaz Salana bahwa bagi para jamaah yang memiliki kelebihan harta, kelapangan, rezeki, bisa ikut berpartisipasi dalam paket wakaf yang tadi disampaikan, dari 10 mushaf, 20 mushaf, 50 mushaf, sampai 100 mushaf. Ataupun bagi para jamaah yang ingin memperoleh pahala kebaikan dari informasi ini juga bisa menyampaikan ke rekan, ke saudara, ke sanak famili, atau siapapun yang kita insya Allah juga bisa memperoleh kebaikan dari itu. Sebagaimana Nabi sampaikan, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'alihi. Jadi barang siapa yang memberikan, menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain, maka orang lain kemudian melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang semisal tidak mengurangi dari pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Masya Allah. Dan tentunya para jamaah sekalian, terakhir
Di dalam surat Al-Hijr Allah SWT berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pasti pula lah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Maka di dalam beberapa tafsir disampaikan bahwasanya salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemurnian, kesucian, kemuliaan Al-Qur'an itu adalah menghadirkan penjaga-penjaganya itu dari manusia itu sendiri. Dari siapa? Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mengamalkan dari isi Al-Qur'an, termasuk orang yang memudahkan saudara-saudaranya untuk mendapatkan mushaf Al-Qur'an. Maka insya Allah mereka ini termasuk orang-orang yang dihadirkan oleh Allah SWT sebagai penjaga dari Al-Quran itu. Dan tentunya dari hal itu kita berharap kita bisa menjadi keluarga dan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Jadi ahlul Quran itu adalah orang yang baca, belajar, mengamalkan, mengajarkan, termasuk yang memudahkan orang lain mendapatkan mushaf Al-Quran. Dia termasuk keluarga dan kekasihnya Allah SWT. Masya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.